Cara pengambilan sampel darah. Gunakan sarung tangan. Catat data pasien di buku register. Ambil objek gelas yang baru dan bersihkan menggunakan tisu. Lalu beri label identitas pasien. Jangan menyentuh permukaan objek gelas yang akan ditetesi sampel darah. Pasang lancet steril pada autoclip. Bersihkan ujung jari dengan alkohol swab, kemudian biarkan sampai kering. Tusuk ujung jari yang sudah dibersihkan. Tetes darah yang keluar pertama dibersihkan dengan kapas kering. Sentuh tetesan darah berikutnya dengan objek gelas yang telah disiapkan. 2-3 tetes kecil darah untuk sediaan darah tebal di bagian ujung dekat label atau identitas pasien. 1 tetes kecil darah di bagian tengah objek gelas untuk sediaan darah tipis. Cara membuat sediaan darah tipis dan sediaan darah tebal. 1. Untuk membuat sediaan darah tipis, gunakan objek gelas yang lain. Tempelkan ujung objek gelas pada tetesan darah kecil dengan membentuk sudut 45 derajat. Objek gelas digeser dengan cepat ke arah yang berlawanan dengan tetes tebal, sehingga didapat sediaan hapus tipis seperti bentuk lidah. Sediaan darah tebal dibuat dengan cara menempelkan salah satu ujung objek gelas pada ketiga tetes darah kecil. Darah dibuat homogen dengan cara memutar ujung objek gelas searah jarum jam dan arah luar ke dalam, sehingga terbentuk bulatan dengan diameter 1-1,5 cm. Kemudian sediaan dikeringkan di tempat rak pewarnaan. Ditunggu sampai kering, kemudian baru diwarnai. Uji mutu larutan buffer dan gimsa stok. Sebelum melakukan pewarnaan sediaan darah, kita melakukan uji mutu larutan buffer dan juga gimsa stok. Untuk menguji larutan buffer, dapat menggunakan pH indikator. Larutan buffer memiliki pH sebesar 7,2. Cara menguji mutu gimsa stok. Letakkan kertas saring di atas petri dish, di mana bagian tengah kertas saring tidak boleh menyentuh bawah petri dish. Teteskan 1 tetes gimsa stok pada kertas saring. Tunggu sampai meresap dan melebar. Kemudian teteskan 1-2 tetes metanol absolut pada pertengahan bulatan gimsa 1 per 1 sampai garis tengah pada gimsa menjadi 5-7 cm. Amati lingkaran warna yang terbentuk. Gimsa stok yang dinyatakan baik apabila terlihat gambaran pada pinggir paling luar terdapat lingkaran tipis berwarna merah. Setelah itu, terdapat lingkaran cincin yang lebar berwarna ungu. Di tengah terdapat bulatan berwarna biru. Jika tidak terbentuk warna ungu dan merah, maka gimsa stok dalam keadaan rusak dan tidak bisa dipakai kembali. Pembuatan pewarna gimsa 3%. Ambil 0,3 ml gimsa stok menggunakan mikropipet. Kemudian teteskan ke dalam gelas ukur. Tambahkan 9,7 ml larutan buffer dengan pH 7,2. Kemudian addkan sampai tanda 10 ml. Campur larutan tersebut sampai homogen. Jika sediaan darah malaria yang akan diwarnai banyak, maka kita dapat membuat 100 ml gimsa 3%. Langkah-langkah pewarnaan sediaan darah. Sediaan darah tipis yang sudah kering difiksasi dengan metanol absolut, jangan sampai terkena sediaan darah tebal. Sediaan darah diletakkan pada rak pewarnaan dengan posisi darah berada di atas.
Sediaan kita tuangi dengan larutan gimsa 3% dari tepi hingga menutup seluruh permukaan kaca objek gelas dan dibiarkan selama 45-60 menit. Pada saat pencucian, dialirkan atau dituangkan air bersih atau aquades secara perlahan-lahan dari tepi atas kaca objek gelas sampai larutan gimsa yang terbuang menjadi jernih. Sediaan dikeringkan dan siap diperiksa di bawah mikroskop. Pemeriksaan sediaan darah menggunakan mikroskop. Pilih lensa objektif dengan perbesaran 10 kali untuk mencari lapang pandang terlebih dahulu. Teteskan 1 tetes oil imersi pada sediaan darah. Pilih lensa objektif dengan perbesaran 100 kali untuk melihat ada atau tidaknya plasmodium dan mengidentifikasi spesies plasmodium pada sediaan darah. Demikianlah langkah-langkah membuat sediaan darah malaria, mulai dari pengambilan sampel, pembuatan sediaan tipis dan tebal, uji mutu cat gimsa stok, buffer, dan cara pembuatan gimsa 3%, sehingga dihasilkan sediaan darah 1 slide, sediaan darah tipis dan tebal yang siap diamati di bawah mikroskop.